Bagaimana tuh Ustadz hukumnya asuransi kalau kita travel gitu? Biasanya travel banyak yang pasti pakai travel insurance soalnya. Kalau sakit di sana, Iya, sakitnya pasti pas kita liburan di sana misalnya. kalau nggak sakit, Ya, duit balik. enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah, ada Terian juga di sini, mantan drummer Viera. Kali ini bertanya mau nanya hukum anak band musik atau nggak yang itu ya, udah pensiun ya. Saya udah ngapain musik. Wah, Masya Allah. Jadi bisnis travel seru tuh Yan. Ditanyain mengenai tentang cicil misalnya. Rata-rata apa sih? Insurance ada travel ya? Ada travel insurance. Wow. Kalau kita berpergian tuh ada insurance, biasa kita bayar premi meskipun tidak mahal. Kalau kita berangkat misalkan 7 hari, kalau kita sakit bisa di cover gitu. Oh, jadi tapi bayar dulu per bulan kan? Padahal belum tentu sakitnya nggak tahu kapan. Bayar Tapi sekali aja. Oh, sekali doang. Berangkat. Padahal nggak tahu sakitnya kapan ya? Nah itu dia. Mudah oleh Allah ya. Nanti kita bahas ya. Seperti biasa di Takjil kali ini bersama guru kita, kesayangan saya pribadi dan teman-teman semua, Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Teman-teman simak sampai akhir ya. Jadi yang mau nanya silakan di kolom komen. Silakan Mas Bro, fadhol, barakallahu fikum. Udah ada Ustadz Zul juga. Silakan diutarakan unek-uneknya. Mohon izin Ustadz. Silakan Mas Trian. Saya kan kebetulan punya usaha travel. Travelnya itu kebetulan untuk ke negara Jepang. Pertanyaan saya, kadang travel itu punya travel insurance, asuransi untuk pas kita sebelum berangkat, sebelum kita berangkat. Bagaimana tuh Ustadz hukumnya asuransi kalau kita travel gitu? Biasanya travel banyak yang pasti pakai travel insurance soalnya. Kan saya kurang paham sama hukum-hukumnya, jadi saya di sini pengen belajar. Iya, betul. Jadi di sana itu gimana? Kalau sakit di sana? Iya, sakitnya pasti pas kita liburan di sana misalnya. Kalau nggak sakit? Ya. Duit balik? Enggak dong. Oh, enggak dong. dong. Jadi lu udah bayar soalnya kan? Ya, analoginya seperti misalkan di ini marketplace gitu kan. Kita kan suka ada tuh pilihan kalau kita check out ada bayar asuransi. Ya kan? Kalau misalkan barangnya rusak sampai di tempat, baru nanti diganti senilai maksimal sekian gitu ya, sekian juta misalnya. Sama kayak mobil juga ya? Iya. Ya all risk itu loh. Iya. Ya kan, jadi lu bayar tiap bulan 3 juta. Ya kan, kalau kecelakaan parah diganti semuanya gitu kan? Kayak gitu kan mobilnya. Betul. Tapi pertanyaannya kalau nggak kecelakaan, duitnya kemana itu? Ya itu dia. Iya kan? Spekulatif banget tuh. Ya gunanya Ustadz di sini lah yang menjawab. Kalau saya mah moles-moles doang. Suruh jawab juga bingung. Saya pakai analogi doang nih. Bedanya kurang ilmu sama berilmu beda. Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan kita enak juga sebenarnya. Senang, kehati-hatian pengusaha ya Ustadz ya. Iya betul. Maksudnya semangat untuk kebaikan itu Amin. Terasa gitu. Betul. Itu juga sebenarnya dari bulan Ramadan itu kan salah satu hikmahnya supaya kita itu cinta dengan hal-hal yang baik kita. Selalu lebih baik dan lebih baik. Yeah. Makanya dalam hadits Ibnu Abbas di riwayat Bukhari dan Muslim katakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, paling bersinar gitu dengan kebaikan. Maka ajwada ma yakun fi Ramadan, dan beliau paling bersinarnya itu di bulan Ramadan. Ya. Karena di bulan Ramadan itu dari amalan ketaatan, puasa itu kita menahan ya. Dan itu kan mengingatkan banyak hal. Kadang lapar kita saja sudah mengingatkan kan. Wah ini rupanya kayak gini rasanya lapar ya. Gimana pula dengan saudara-saudara kita yang sering lapar sepanjang tahun gitu ya. Akhirnya miskin. Nah itu kan melembutkan hati juga. Apalagi kalau kita lihat saudara-saudara kita ada yang kesana sini misalnya berpindah dari negerinya atau terusir lah dari negerinya ya. Ada masalah di negeri mereka. Itu tidak bisa kita bayangkan ya, apalagi musim dingin dan sebagainya, musim salju, subhanallah.
Jadi maksudnya bahwa kita selalu ingin lebih baik dan lebih baik itu hal yang penting dalam kehidupan. Dan Masya Allah kita sebagai umat Islam ini harusnya selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita dibimbing dengan tuntunan dan syariat sepanjang tahun itu. Nah, itu hal yang kita banyak potensi untuk lebih bagus. Ya. Jadi kalau bicara tentang masalah asuransi ya. Asuransi itu kan 2 macam. Ada asuransi tahuni dan ada asuransi konvensional atau komersial. Yang komersial ini yang sebenarnya sudah yang banyak terjadi ya, yang banyak diamalkan dan banyak berlaku. Ada ini yang dibahas oleh para ulama sampai ada pembahasan di tingkat konferensi internasional di pembahasan fikih ya tentang hukum asuransi yang seperti itu. Jadi pada dasarnya itu mereka saya lihat itu tidak banyak silam pendapat mengatakan bahwa itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Yeah. Karena yang pertama ada bentuk kimar di situ. Kimar itu apa? Ada bentuk judi. Oh, judi itu apa? Judi itu kan kita mengeluarkan sesuatu, mungkin untung, mungkin rugi. Gambling. Ya, gambling. Mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Ya kan? Ini kita bayar asuransi kesehatan, mungkin kita pakai, mungkin kita tidak pakai. Iya. Sebab mungkin kita sakit, mungkin kita tidak sakit kan? Benar. Ya. Itu disebut dengan kimar. Ya. Terus yang kedua, ada bentuk riba sebenarnya. Ribanya di mana, Ustaz? Ribanya 2 jenis sekaligus malah. Oh, ya? Riba fadl, riba tambahan dan riba nasiah. Riba tambahan dari sudut kita hanya memberi biaya 1 juta, begitu sakit 20 juta kita dapat santunan, bisa kita dapatkan. Nah ini kan artinya dia dapat lebih banyak lagi. Nggak fair. Iya. Terus riba dari sudut yang lainnya nasiah namanya. Bayar 1 juta, nggak langsung terjadi penukaran manfaat pada saat itu. Tunggu kalau terjadi sesuatu masih panjang. Oke, ijon Ustaz. Ijon begitu juga kan? Ya, jadi itu disebut dengan riba nasiah. Ya, selain daripada itu juga ada bentuk memakan harta manusia tanpa hak sebenarnya. Dari sudut mana? Baik, kita sekarang membayar asuransi. Saya bayar asuransi. Mas Trian juga bayar kan? Saya sakit. Oke, saya kan baru bayar 1 juta. Dapat fasilitas 19 juta. 20 juta ya. Berarti 19-nya ini uang siapa? Saya kan makan duit orang kan. Oh iya. Bisa jadi mungkin yang saya udah nyicil bayar preminya itu 3 tahun, Trian baru ikut 1 bulan. Tapi ternyata uang gue yang gue store selama 3 tahun nih, alhamdulillah qadarullah nggak sakit tuh. Selama 3 tahun. Kan ketampung tuh. Pas lo sakit ya, ini contoh ya, lo sakit di bulan pertama baru ikutan asuransi, bulan depannya sakit. Berarti kan ada kemungkinan pakai duit gue, bro. Iya kan? Iya kan? Kan diputer. Iya juga. Jadi itu hukum asuransi konvensional tadi dari sudut umum. Ya. Tanpa ada campur tangan negara. Kalau negara mewajibkan, nah itu lain lagi pembahasannya. Misalnya negara bilang ini wajib asuransi di sini. Harus ada asuransi. Misalnya BPJS. BPJS, asuransi SIM. SIM itu kan asuransi. Kita bilang itu kan sudah ada asuransinya di dalam. Ya kan? Nah, itu kebijaksanaan pemerintah di situ itu hukum tersendiri. Ya saya nggak bisa bilang langsung boleh tidak boleh, tapi dia punya hukum tersendiri. Karena ranah pemerintahan itu kadang ada sesuatu tidak dibolehkan asalnya, tetapi karena ada maslahat yang besar, sangat penting untuk banyak orang, menyelamatkan banyak jiwa misalnya, menghilangkan bahaya di sudut perekonomian negara, dia lakukan untuk hal tersebut. Itu ada fikihnya sendiri. Ya, ada fikihnya sendiri. Karena itu saya kadang teman-teman itu saya nggak senang juga ya masuk bicara di masalah BPJS kayak pemerintah semuanya gitu loh. Padahal kita ini kan cuma bahas masalah fikih kan. Jadi seperti saya kan sudut agama, saya tahu diri saya ini cuma bahas masalah fikihnya aja. Saya bukan pemerintah harus ikut campur di dalam masalah urusan BPJS ya.
Kalau alasannya mau kasih masukan ya datangi dong pemerintahnya kasih masukan. BPJS benar begini harus begini dan begitu. Kan begitu ya seharusnya. Jadi maksudnya ini hukum asuransi secara umum seperti itu. Ada asuransi jenis kedua. Ini cakep sebenarnya. Apa sih? Ini asuransi yang disyariatkan. Nah, ini yang disebut dengan nama asuransi ta'awuniyah. Sifatnya tolong menolong, saling bahu membahu, bantu membantu. Nah, misalnya pemerintah untuk setiap pegawai sudah dikasih jaminan kesehatannya. Setiap orang dikasih jaminan kesehatan 1 juta. Tapi 1 juta ini itu dikumpul bersama dalam satu kotak. Siapa saja yang sakit dari semua pegawai boleh mengambil di situ. Boleh mengambil. Jadi ini kan tahu ini tolong menolong. Saya sakit, saya ngambil. Teman saya sakit, diambil. Ada duit juga saya kasih di situ tiap bulan. Nah, gitu. Nah, itu diperbolehkan. Dasarnya adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika orang-orang Asy'ariyah, orang-orang al-Asy'ariyin itu kekurangan makanan, maka Nabi berkata kumpulkan makanan kalian dalam satu tempat. Jadi bentuklah satu tempat gitu. Setiap orang yang punya makanan bawa di situ 1 korma, 2 butir, 3 butir, ada yang banyak, ada yang sedikit, berkumpul dalam satu tempat. Nah, setelah itu kata Nabi, didoakan oleh Nabi, silahkan kalian semuanya ambil sesuai dengan keperluan kalian. Datanglah setiap orang ngambil sesuai dengan keperluannya, masih berlebih. Masya Allah, itu dari berkahnya. Itu tahu nih kan. Mungkin ada yang mengeluarin sedikit, ada yang mengeluarin banyak, tapi dia ngambilnya banyak gitu kan. Tapi ini sifatnya adalah tolong menolong. Nah, hal yang seperti ini tidak ada masalah. Jadi BPJS itu kalau dia konsepnya kayak gini, itu pasti cakep sekali ya. Ya, di konsep yang seperti ini. Ya kita semuanya warga negara bayar apa segala macam, kita anggap saja itu adalah bagian dari ta'awun kita untuk siapa saja yang sakit dari warga negara kita. Tapi kalau dari si sudut komersial, itu yang menjadi masalah. Ini kan komersial ini yang bayar, nanti akan dapat sekian. Kita akan dapat sekian. Nah, itu kan semuanya akhirnya semuanya ada diasuransikan. Bisa diasuransikan apa saja, banyak sekali jenisnya. Saya sudah tidak ingat sekarang jenisnya. Mungkin kalau datang rinciannya bisa ratusan jenis asuransi kali. Dari jenis-jenis yang bisa diasuransikan. Nah, kalau tipenya seperti yang pertama tadi, itulah yang dikatakan tidak dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau misalnya perjalanan ya, kita masuk di terkait dengan bisnis umroh ya. Kalau pemerintah tidak mewajibkan dengan asuransi kesehatan di orang yang mau berangkat itu, kita kan sudah tahu itu nggak dibolehkan kan. Jadi kalau pemerintah tidak mewajibkan, kita nggak usah ngambil untuk hal tersebut. Tapi kalau diwajibkan oleh pemerintah, itu lain lagi masalahnya. Karena bentuk ketaatan kita sama pemerintah gitu saja. Lagi harus kita cantumkan dalam hal itu. Sebab kita harus menghargai sudut pandang pemerintah kenapa mewajibkan. Mungkin saja dia khawatir warga negaranya di luar negeri tercecer, tidak ada biaya, tidak ada ini. Kan itu hal-hal bukan saya mikir, itu pikiran negara itu. Ya kan? Ya barakallah. Masya Allah, Allah ya barik fik. Jadi kesimpulannya kalau sifatnya datang dari pemerintah, berarti pemerintah sudut pandangnya akan lebih tahu, helikopter view. Jadi keputusannya yang dilontarkan sama pemerintah ini maksudnya baik daripada ntar mudorot malah meratakan kemasalahan apa segala macam. Cuma kalau dari sifatnya swasta atau komersil itu yang jadi masalah tuh. Makanya BPJS, kita mau pakai BPJS apalagi kayak di perusahaan-perusahaan ya. Jadi rata-rata misalnya kayak gaji-gaji tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang membolehkan untuk dapat BPJS yang seperti itu. Itu tuh ya. Berarti kalau datang dari pemerintah beda hukum sendiri ya Ustaz ya? Iya. Kita harus dilihat ininya alasan-alasannya apa dan seterusnya. Kemudian saya sendiri mungkin kalau anggaplah salah ya dilakukan pemerintah, kadang tidak cocok saya mengomentari sebab itu mungkin sudut pandang yang berbeda. Ya pandangan saya mungkin salah, tapi mungkin pandangan mereka lebih benar dari pandangan saya. Nah itu, karena penguasa kan pasti lebih paham lagi. Misalnya contoh ada yang bilang mengatakan BPJS haram misalnya. Misal terus harusnya juga nggak pantas juga mengatakan seperti itu karena ini kan hukumnya kan datang dari penguasa ya, ya makanya saya tidak ikut campur saya di masalah hukum ini. Perintah bayar BPJS diwajib, kayaknya saya bayar aja. Saya punya kantor bayar semuanya, teman-teman semuanya bayar juga di perusahaan-perusahaan kita bayar. Ya sudah selesai, saya kewajiban saya tunaikan, antar saya dengan Allah juga saya sudah beresin. Ya sudah selesai itu aja. Masya Allah. Iya.
Kalau nggak chaos negara tuh. Makanya di Al-Quran jelas ya, taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau nggak carut marut tuh negara tuh. Mantap, aman ya bro ya. Jadi aman. Pikir-pikir dulu lah kalau mau pakai insurans itu sih. Cuma gini lagi Sat, ada yang jadi syubhat, nggak tahu nih ya. Perkataannya stigmanya gini, kan dia yang ngambil keuntungannya, kan dia lintah daratnya, kan dia yang melakukan ribanya, kan kita cuma nyetor. Kenapa jadi disalahin? Nah itu yang mesti clear dulu. Ustadz, gimana tuh Ustadz? Sebelum Trian akan lempar pertanyaan yang berikutnya. Kan kayak misalnya ada potongan, kita nyicil di leasing apa segala macam, ya udah kita nyicil ya kan, kita nggak tahu kita juga korban. Nah kan dia yang ngambil makan uang ribanya, kan kita cuma nyetor. Nah itu mungkin bisa clear kali Ustadz penjelasannya, kayak asuransi tadi kan dia yang mau duitnya diputar, mau duitnya nanti pakai duit Derry buat ngobatin Trian, itu kan saya nggak tahu apa-apa. Nah itu mesti dibenahin tuh pemikiran seperti itu. Mungkin Ustadz yang lebih pantas menjawabnya kapasitasnya Ustadz. Ya kalau semuanya berucap seperti itu akan banyak nanti pintu-pintu pembahasan yang diharamkan menjadi boleh dengan alasan itu. Ya kan? Oh iya juga ya. Kan dia yang jualan minuman keras ya juga ya. Hai, aku langsung skakmat. Aku kena. Iya juga ya. Kan dia yang buka diskotik. Iya juga ya. Malah jadi kemana-mana ya. Memang kalau punya ilmu bantahannya tepat pada sasaran. Ya juga ya. Jadi habis sudah banyak dari pintu yang diharamkan nanti terbuka dengan alasan yang seperti itu. Kan gue cuma pakai, dia yang jual narkoba, ya juga ya. Coba lagi. Lah, bro, lanjut bro, kalau mau nanya berikutnya bro. Pertanyaan saya berikutnya nih Ustadz. Ya betul bro. Jadi untuk usaha travel ini Ustadz, banyak travel yang menawarkan program pembayaran untuk pesertanya dengan bentuk cicilan. Jadi misalkan saya mau pergi ke negara Prancis atau ke Eropa gitu ya. Misalkan dari punya travel, dari bilang ya udah DP dulu saja gitu, sekian gitu. Nyicil ya. DP. Terus dari bilang ke saya nanti bisa dicicil nih sisanya, gitu. Tapi yang saya bingung adalah Derinya kan sudah berangkat ke Prancis misalnya, tapi pembayarannya belum selesai, gitu. Bahkan bisa selesainya 6 bulan ke depan misalkan. Nah itu kalau misalkan cicilan itu boleh, seperti apa bentuknya, dan kalau tidak boleh hukumnya mungkin seperti apa Ustadz yang dilarang gitu. Masya Allah. Gitu ya. Bener juga ya, udah nikmatin, udah foto-foto ya. Iya. Tapi bayarnya cuma seperempat deh. Enak bener hidup gue ya. Banyak ya begitu. Udah dipakai tuh jasanya tuh. Foto Ustadz, gratis lagi. Enak bener ya. Waduh, gimana tuh ya? Ya barakallahu fikum. Allah barik fikum. Jadi travel itu kita harus definisikan dulu. Dia itu apa dia? Penyedia jasa? Jual beli kah? Atau bukan jual beli gitu? Nah, kalau dia jual beli itu kan ada banyak cakupan. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa, ada jual beli tenaga, kontrak dan sebagainya kan, banyak bentuknya. Nah, ini kan jasa kan. Sebenarnya kita bukan menjual paketnya, duitnya, tapi kita jual jasanya kan. Misalnya pergi ke sebuah negara, anggaplah kita pergi umroh ya. Umroh kan ada biaya tiket, terus biaya hotel di Mekah dan di Madinah, ya kan? Betul. Nah, ini kan semuanya jasa kan? Betul. Kita bayar semuanya, tapi kita hitung, nah itu di kami semuanya itu nilainya sekian, kami sudah dihitung keuntungan. Nah, kayak jadi paket jasa kita jual, nah itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Diperbolehkan. Nah, kalau kita sudah masuk kesimpulan itu, nah sisa mudah sekarang. Nah ini boleh nggak diansur? Boleh nggak diansur? Dibayar secara nyicil, beransur dicicil. Gitu. Jawabannya boleh sepanjang dia sudah jual beli. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman,
Kalau kalian jual beli dengan bentuk tidak langsung cash ke waktu tertentu, maka tulislah. Maka itu kan diikrar, dibenarkan. Dibenarkan bahwa ini boleh gitu. Cuman diperintah ditulis. Sebab tulis ini adalah memperkuat antara kita. Janjian nanti gitu. MOU gitu. Iya. Nanti saya beli paket nggak ditulis, begitu ditagih, loh, memang saya pernah pergi sama kalau gitu kan bisa aja. Tapi kalau ada tulisan kan jelas. Terus misalnya saya mau nyicil, saya cuma bayar 500.000. Antum bilang harusnya 1 juta Ustaz tiap bulan. Saya maunya 500.000. Nggak ada akad di antara kita kan. Tapi kalau dia tertulis, nah itu semuanya dia perjelas. Bayarnya misalnya dalam tempo berapa lama, atau misalnya setiap bulan berapa lama. Itu kan harus ada sesuatu yang jelas mengikat antara kedua belah pihak. Jadi sepanjang skema pembayarannya diansur, maka itu nggak ada masalah, dibolehkan. Jadi mungkin itu kadar yang ditanyakan seperti itu. Iya, betul. Jadi saya nggak bahas ini masalah ansurannya ini tanggung siapa, pihak travel atau dia libatkan pihak ketiga dan seterusnya. Itu kan pembahasan lain. Iya. Baik. Yang enggak, ya betul sih. Yang nggak dibolehkan ketika ada mungkin kayak bunga gitu kali Zat. Kenaikan di pertengahan. Nilainya berubah maksudnya. Iya. Yang jadi cicilan itu kan itu berlaku zalim namanya kita, karena kita sudah janji, akad sudah selesai 40 juta berangkat pulang pergi dengan semua jasa itu. Tiba-tiba di tengah jalan, ini nggak bisa nih. Ini cuma harusnya saya jualnya kemarin 45 juta. Nah, itu kan sudah harusnya dari depan dia perjelas akadnya. Sama kalau telat bayar ya, Sat? Telat bayar denda itu loh. Oh iya, kalau denda nggak boleh kayak gitu. Jadi kita itulah resikonya kalau kita berani menjual barang secara beransur, kita juga harus berani menanggung risiko bahwa kalau terjadi keterlambatan, kita memaafkan pada hal yang memang itu di luar kesengajaan. Tapi kalau dia teledor, bisa kita adukan ke pengadilan supaya dia membayar dengan benar gitu. Tapi caranya pengadilan, jangan main sita-sita barang orang aja. Mungkin kita barang orang. Kita di hukum syariah itu tidak ada yang tidak jelas. Tidak ada kata main hakim sendiri. Ya sampai kita pegang jaminan orang pun nggak bisa langsung kita jual jaminan orang itu di tangan kita. Saya punya sertifikat rumah orang langsung saya pergi jual rumah orang, nggak boleh. Kita diatur di pengadilan dulu, datang dulu kasusnya apa tadi. Oh iya betul, ini ada jaminannya di tangan saya jaminannya. Kamu berapa utangnya? Ini harga berapa? Dia bawa ahli, dia nilai berapa barang ini. Setelah itu dibayar. Hak saya lebihnya dikembalikan kepada pemilik barang. Nah itu posisi pengadilan. Kalau enggak ribut nanti orang. Minimumnya 200 juta, harga rumahnya 500 juta. Ya nggak bisa bayar lo, gue sita aja rumah lo, gue jual 500 juta, cuan. Padahal utangnya cuma 200 juta, harga rumah 500 juta, berarti 300 jutanya harus dibalikin. Sisa utangnya aja. Ya ada juga misalnya leasing tuh atau nyicil tuh kadang mikirnya gini, Zat. Kan gue ridho di depan tuh udah tahu nggak apa-apa deh kalau ada kenaikan. Nah masalah keridoan itu juga kadang masih jadi masalah tuh. Atau misalnya bayar tepat waktu aja. Udah keburu tanda tangan maksudnya, tapi kita nggak baca kontrak kan? Enggak, mending ini udah tahu, ngerido kita ikhlas kalau ada kenaikan bunga denda gitu. Itu satu. Yang kedua atau enggak, ya udah bayar tepat waktu aja, biar nggak kena dendanya gitu. Jadi kalau dia sudah tahu ada akad yang salah, dia ridho di awal, dia kena kesalahan yang lain lagi. Sebab meridhoi sesuatu hal yang diharamkan. Allah telah berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang yang beriman itu tidak menyaksikan hal yang palsu, hal yang mengandung dosa, perkara yang tidak dibenarkan. Nah, itu sifat orang yang beriman. Iya benar tuh. Menghalalkan keharaman lah kasarnya begitu kali ya. Masya Allah. Fadol bro. Tapi kalau misalnya ada kejadian di luar kesengajaan atau sesuatu yang di luar ini, nah itu mungkin aja bisa suluh gitu. Bisa diinikan, tapi jangan dipaksakan. Misalnya ya di sebagian travel ya. Terjadi kenaikan harga. Sudah bayar nih, hotelnya semua sudah selesai. Begitu hari H, si pemilik hotel ini bilang ini hotel saya nggak mau harga ini, harus naik bayar sekian. Kalau enggak kalian saya keluarin dari hotel. Ya biasanya kalau profesionalnya travel dia bayar aja, kerugian dia tanggung sendiri. Tapi travel boleh aja ngomong ke jubahnya. Ini saya tiba-tiba ada musibah kayak gini, masalah ada kayak gini. Ini saya sudah tanggung, saya bayar.
kalau ingin bersyarikat kita menanggung bersama silahkan. Itu kan keridhaan bersama namanya. Itu nggak apa-apa sih. Ya kalau bahasa lainnya naik harga juga di tegak jadinya kan. Betul. Tapi itu bukan keteledoran si pemilik, tapi memang kayak musibah terjadi gitu kan di luar kemampuan. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Nanya lagi bro. Ya mungkin yang tadi Ustaz, yang pertanyaan pertama saya mungkin perlu pencerahan lebih, karena begini Ustaz. Jadi yang travel insurance itu kadang diwajibkan Ustaz. Maksudnya diwajibkan tuh misalkan kita ke bandara beli tiket pesawat itu, seingat saya ya, biasanya ada biaya di yang sudah include dengan tiket tersebut gitu loh. Tahu. Nah, apakah dengan hal tersebut saya juga kena gitu? Artinya kan saya cuma menyediakan jasa, tapi mereka beli tiketnya sendiri dan di bandaranya memang seperti itu gitu peraturannya. Mungkin itu Ustaz. Ya kalau hal itu di luar dari kemampuan kita, seperti tadi ya saya katakan diwajibkan oleh pemerintah. Itu kita sudah lepas tanggung jawab di situ. Atau ini sesuatu misalnya kayak asuransi kesehatan tadi. Ini nggak diwajibkan. Saya travel, saya lihat itu nggak boleh, haram. Sudah, saya nggak mau ngambil. Nah, tapi ternyata peserta yang ikut di rombongan ada yang ngambil sendiri, dia sendiri yang berinisiatif pergi ambil, dia bayar sendiri. Itu kan urusan dia, bukan urusan saya kan. Berlepas kita. Saya sendiri, saya sudah berlaku benar, lurus. Ya dia sendiri ya berbuat yang keliru gitu. Jadi yang seperti ini kan dikatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan pelaku dosa itu atau seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Itu kan orang lain yang bersalah. Masa kita yang gitu. Kayak tiba-tiba diwajibin, gimana nih? Gue juga nggak tahu lah gimana gitu kan. Tiket itu kan ada semua asuransi di dalam. Nah itu maksudnya itu ya. Nggak ada bisa lepas kan. Ya, kalau kita lepasin keluarnya asuransi, nggak jadi kita beli tiket. Kebetulan Ustaz juga punya travel umroh. Iya, makanya pas tuh. Relate. Iya. Kolaborasi aja. Masya Allah. Aman bro. Aman. Ya mungkin ada lagi pertanyaan cukup. Terakhir. Boleh satu lagi. Ini penting nih kayaknya abis ini nih. Hukum balik ke band nih kayaknya nih. Enggak. Jadi gini Ustaz. Kan kalau destinasi saya kebetulan di Jepang. Kebetulan di daerah tersebut makanan halal tuh sedikit sulit ya, maksudnya untuk ditemukan. Ada restoran-restoran yang menjual makanan halal, tapi tidak banyak dibandingkan mayoritas restoran di sana. Pertanyaan saya adalah, gimana dengan peserta-peserta yang ikut travel saya? Sudah dibikinkan destinasi-destinasi, tapi kesulitan menemukan makanan halal di sana. Di sini maksudnya saya makanan yang disinyalir tidak halal, artinya mungkin bukan bahannya dari babi atau apa segala macam ya, tapi mungkin bahan mirin. Mirin. Soju. Jadi kan daging, misalkan daging sapi Ustadz, tapi mungkin ada kaldu lain gitu dan di sana kan sertifikasi halal juga susah dan mahal sekali. Jadi banyak restoran halal di sana tuh yang tutup karena memang nggak laku. Bukan nggak laku karena nggak enak, tapi memang nggak tahu ya, seleranya mungkin ya mayoritas di sana belum inilah gitu, belum menerima gitu. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada peserta yang ibaratnya ikut dengan jasa travel saya ke Jepang, saya sudah kasih informasi di sini sulit makanan halal, tapi ya mereka kan, saya tidak pernah menjual paket include makanan soalnya Ustaz. Jadi biasanya makanan saya membebaskan ke peserta. Gitu aja sih Ustaz mungkin. Sebenarnya itu yang menjadi inti di dalam kerjaan. Jadi perjalanan ke luar negeri, apalagi di negeri mayoritas non Muslim, itu kan ada hal yang pasti terkait dengan masalah makanan, masalah simbol-simbol keagamaan yang kadang kita di tengah umat Islam itu mesti berlepas darinya atau tidak seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini kita juga punya andil kan di dalam. Makanya tujuan perjalanan dulu yang dilihat. Kalau dia tujuannya dibolehkan dalam suatu bisnis atau
berobat. Dan kita perjalanan namanya kita buka rute, kita kan tidak tanya setiap orang tujuannya apa, maunya kemana. Itu urusan dia kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita di situ kita berikan sudah bagus dikasih edukasi ya, ini untuk makanan halal, di sini tempatnya, di sini, di sini, di sini. Tapi sebaiknya dari bentuk fasilitas di travel supaya kita juga lepas tanggung jawab, kita berikan keamanan di sektor makanan yang halal itu. Misalnya kan biasanya kan ada paket makannya kan. Kalau di umroh kan selalu ada 3 kali makan sehari. Sudah include makanan. Sudah include makanan. Ya makanan itu kita siapin dari hal yang memang halal. Nah mesti yang halal itu kan mesti ada sertifikatnya kan. Oh baik. Ya kan. Jadi maksudnya misalnya menu makan siang dibuat oleh teman-teman kita orang Indonesia di sana. Ya pastilah mereka orang Indonesia yang masak ya. Ini ya saya pernah makan di sana yang masak teman-teman dari Padang. Masya Allah, mantap banget makanannya. Enak Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya kalau makanan yang nggak harus dilabelkan halal apa segala macam ya, karena memang kalau zatnya halal, Bismillah bro, ayam, iya kan? Ya udah ayam, mau kayak gimana ayamnya? Iya nggak ya? Soalnya juga di sana kan ada minimarket yang menjual makanan-makanan kecil. Di situ nggak tertulis halal, cuman bahan dasarnya sih ya sapi gitu. Iya itu. Sapi masih kan boleh gitu halal, masih sapi boleh dimakan kali ya. Iya masih iya Ustaz ya. Kayak begitu ya. Jadi kalau dia bukan terkait dengan masalah jenis hewannya saja, tapi terkait juga dengan masalah kalau dia hewan, walaupun hewan halal, kita harus pastikan penyembelihannya itu dengan halal kan. Jadi sebenarnya itu inti dari sertifikat halal untuk itu. Kalau di negeri non muslim itu biasanya ini disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat. Iya, tanya aja ini siapa yang sekarang ini kan perkembangan sudah cakep banget. Iya, betul. Orang ada aplikasi di mana-mana tempat-tempat halal. Iya. Dan itu masalah besar banget itu cari hal-hal yang halal. Saya ingat di sebagian negara itu saya masuk, itu nyari makanan halal subhanallah susah banget. Ya, nyari masjidnya juga jauh sekali kita pergi sholat kita. Anak pulang tinggalin negeri itu sudah naik pesawat gitu. Anak kembali ke Indonesia, anak menangis itu. Gembira saya balik lagi. Susah ya nyari masjid atau segala macam ya. Tapi Ustaz pernah ke Jepang nggak Ustaz? Pernah ke Jepang kan nggak salah Ustaz ya? Udah 2 kali ya. Udah 2 kali, Masya Allah. Kemana Ustaz? Waktu itu pas ngajar di sana, dakwah sana. Di Tokyo dengan di Asakusa ya. Asakusa ya. Baru buka Masjid Istiqlal. Emang iya? Iya, Istiqlal cabang Osaka. Ya, betul, ya, baru dibuka sama Pak Maruf. Amin. Masya Allah. Seingat saya ya, ada wakil presiden. Saya dengar sih ada Masjid Indonesia katanya. Iya. Pas banget tuh buat teman-teman sekalian kita ziarah atau mungkin berkunjung ke sana. Barang nih kita bikin paket, ngaji juga belajar nih buat teman-teman kalau pengen ya mau belajar ilmu bisnis, ada kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya mau mempelajari ya apapun itu lah, ilmu-ilmu teknologi, ya kan, ke museum-museumnya, atau mungkin tadi ke masjid-masjid yang ada di sana, wisata-wisata halal, travel lo kan bisa bawa teman-teman semua kan. Halal tour ya. Iya bro, ya, Masya Allah ya. Informasi lebih lanjut nanti cek aja di deskripsi di bawah teman-teman ya. 1 Jepang trip. Iya, 1 Jepang trip. Iya benar-benar. 1 Jepang trip. Jadi SATOO. Nah, itu bareng sama Trian X Viera. Masya Allah. Kita bikin paket. Banyak gak sih di sana orang-orang Indonesia yang banyak ya. Buka kajian apa segala macam. Oh kalau kajiannya gue kurang tahu informasi. Cuman maksudnya masjid di sana udah mulai ada. Udah mulai banyak ya? Iya, udah mulai banyak dibangun. Komunitas muslimnya juga di sana. Gede ya? Pelan-pelan. Wah, Masya Allah. Coba dong, gue pengen tes. Coba komen di bawah dong, anak-anak yang komunitas apa ya, orang-orang Indonesia di sana, mahasiswa. Ya, pasti banyak komentar nanti. Boleh. Saya ada di Kobe, ada di Tokyo. Oh iya. Asakusa, di Nagayo, Osaka. Ada tuh tempat. Doraemon, Nobita, Giant, Suneo. Saya nggak tahu itu, saya belum pernah ke Jepang nih. Ayo dong, tolong dong kita buat rame-rame yuk gitu. Seru nih, penasaran. Nanti bareng sama Ustadz kita bikin halal tour gitu di sana. Iya nggak ya? Kita muter seru-seruan nih, boleh deh. Komen di bawah teman-teman. Bro, syukran ya bro, makasih bro ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Ajinomoto apa? Arigato Ajinomoto. Imagine dong.